Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai debt investment ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara pencatatan atau akuntansi untuk debt investment yang dibeli dengan niat untuk held for collection and sale atau HFCS. Nah, ketika HFCS maka hukum asalnya dicatat dengan menggunakan fair value OC with recycling. Sudah dijelaskan ya apa yang dimaksud recycling sama non recycling. Silakan buka video sebelumnya. Dan kepada teman-teman yang ingin mendownload materi ini bisa dilihat di link yang ada di deskripsi ya, silahkan di-download saja. Baik, kita bahas dulu. Pertama, ada 3 aturan utama ya untuk melakukan pencatatan atau akuntansi HFCS atau FVOC with recycling. Nah, ada 3 titik saat beli, setiap tanggal pelaporan, sama saat jual. Ya. Pada saat beli, maka sama halnya FVOC itu sama dengan AMC atau amortized cost ya, yaitu apa? Kita pada saat pembelian pertama kali maka kita mencatat berdasarkan present value dari debt investment ya. Seperti itu. Jadi kita hitung dulu berapa present value-nya atau price-nya gitu ya. Nah, baru kita catatkan debt investment pada cash. Ya. Jadi sama dengan amortized cost. Nah, yang kedua, setiap tanggal pelaporan atau setiap akhir periode, tinggal 31 Desember 2021 atau 2020 dan sebagainya per tanggal 31 Desember lah pokoknya ya. Nah, maka ada adjustment ya. Adjustment-nya apa? Inilah yang saya maksud dengan restatement fair value ya. Restatement fair value ya. Restatement fair value. Nah, apa itu? Jadi kita melakukan penyesuaian terhadap dari carrying value kita sesuaikan menjadi fair value. Nah, ini yang tidak dilakukan apabila kita menggunakan HFC atau amortized cost ya. Nah, adjustment ini tidak ada ya. Yang ada adalah hanya restatement carrying value saja. Nah, kapan dilakukan restatement fair value? Pada saat dia dicatatnya dengan FVOC ya, FVOC with recycling ataupun without recycling ya. Nah, ini adalah instrumen HFCS ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi pada saat itulah kita melakukan restatement ya, dari carrying value ke fair value ya. Nah, gimana caranya? Dengan menghitung aja selisihnya ya. Selisih antara apa? Antara carrying value dibandingkan dengan apa? Dengan si fair value-nya. Ya, nanti selisihnya itu dicatat fair value adjustment ya. Kita menggunakan akun pembantu gini ya. Namanya fair value adjustment, jadi tidak langsung disesuaikan kepada si debt investment-nya. Ya, kita memakai akun pembantu yang namanya FVA atau fair value adjustment. Nah, baru nanti pasangannya adalah UHGLOC, unrealized holding, G-nya gain, loss, other comprehensive income. Ya. Nah, nanti UHGLOC ini akan ditutup kepada AOC, ya seperti itu, atau accumulated other comprehensive income. Nah, itu yang pertama. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah pada saat kita penjualan. Nah, ketika penjualan ada 2 kondisi. Kondisinya harga transaksi sama dengan fair value-nya. Atau yang kedua harga transaksi tidak sama dengan fair value-nya. Nah, kok bisa, Pak? Tentu saja bisa. Karena kenapa? Karena ada yang namanya dengan BT, ya, biaya transaksi, gitu ya. Seperti underwriting fee, administrative cost, dan sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Nah, maka akan mengurangi itu harga, akan menambah nilai transaksinya, ya, lebih besar daripada nilai wajar investasi, ya, sehingga kita harus melakukan apa? Menghitung rate untuk si harga transaksinya yang kita pakai, ya. Nah, untuk apa rate dihitung? Untuk mengetahui berapa amortisasi dari diskon atau premium yang baru, ya, seperti itu. Jadi, meskipun kita menggunakan fair value OC, tapi tetap ya, fondasi amortized cost-nya itu tetap kita pakai. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat kondisi pertama dulu ketika nilai wajarnya sama dengan harga transaksi ya. Nah, yang pertama maka kita akan melakukan kalau ini normal ya, berarti ya udah adjustment-nya sama seperti halnya fair value ya, di restatement ke fair value ya, dari carrying value ke fair value. Ada apa? Dengan menggunakan 2 akun ini, fair value adjustment ditambah dengan UHGLOC ya, dan UHGLOC nanti itu pada OC. Nah, pada saat closing ya, pada saat closing ketika dijual ya, saldo fair value adjustment ini ya ditambah dengan saldo fair value adjustment ini kan tentunya sudah dihapus ya. Kenapa? Karena dijual. Ya, asetnya dijual, fair value adjustment dihapus. Nah, tinggal yang tersisa adalah UHGLOC. Nah, UHGLOC ini karena ngikut ke fair value adjustment dan fair value adjustment sudah dihapus, maka harus dilakukan recycle. Nah, ini dia ya. Dengan apa? Dengan cara dari UHGLOC, ini kan AOC ya, masuk dulu ke net income ya.
ke net income ya. Via apa? Order income. Nah, order income-nya berupa realized HGLPL atau ini disebut juga sebagai gain gitu ya. Nah, barulah dari order income kena pajak dan sebagainya barulah masuk ke retained earnings gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nanti sisanya itu ditutup pada AOCI, sisa UHGL AOCI yang tersisa ya. Nah, itu jadi ya. Kemudian kalau kondisi kedua, maka nilai harga transaksi tidak sama dengan fair value. Maka kita akan melihat bahwa di sini terdapat gain on sale ya. Berupa apa? Berupa selisih antara harga transaksi dengan fair value-nya. Berarti ini dinamakan apa? Gain on sale ini adalah si biaya transaksinya tadi ya. BT gitu ya, atau biaya transaksi. Nah, jadi kita catat sebagai gain on sale ya. Karena dikapitalisasikan kepada siapa? Kepada nilai dari debt investment-nya atau aset keuangan. Nah, gimana cara melakukan penyesuaiannya? Pada dasarnya yang berbeda cuma pada saat pembelian pertama kalinya aja ya. Jadi adanya gain on sale ini merupakan biaya transaksi yang dikapitalisasi, sisanya sama adjustment-nya ya dengan yang saldo dengan yang apa? Dengan yang kondisi pertama tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi itu adalah 3 konsep dalam melakukan pencatatan untuk fair value OCI ya, seperti itu ya. Jadi nanti waspada pada saat apa? Restatement ketika akhir tahun dan restatement ketika dijual ya, dan ada recycling. Ya, recycling dari UHGL OCI masuk dulu ke order income berupa gain gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah baru nanti di closing pada saat akhir AOCI pada UHGL OCI ya, nanti akan kita hitung. Oke, nah sekarang pertama, bagaimana contohnya? Nah, kita akan lihat pada video selanjutnya. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita akan bahas contoh mengenai pencatatan debt investment dengan HFCS ya, ya. Kemudian tetapi ini yang lintas tahun ya, yang lintas tahun. Artinya apa? Disimpan dulu sampai akhir tahun depan baru dijual ya, seperti itu. Nah, kalau kayak gini kan berarti dia HFCS-nya, debt investment-nya kita kategorikan sebagai non current ya. Nah, dia contoh satu di sini ada yang kalau dia sebagai current asset ya. Jadi tidak sampai akhir tahun atau pada saat akhir tahun nilainya naik atau turun langsung jual. Nah, seperti itu sehingga kepemilikan atas si aset tersebut tidak lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu dikategorikan sebagai current asset. Nah, tapi ini tidak kita bahas karena ini terlalu mudah ya bagi kalian. Langsung aja saya bahas yang kondisi kedua ya, yang lintas tahun. Jadi nanti ada penyesuaian akhir tahun, baru nanti tahun depannya ada penjualan. Ya. Kita baca pada saat tanggal 1 Januari, PT GOL memberi obligasi. Nilai parnya 100.000, 10%, harganya ada 103 sekian. Nah, jatuh tempo 1 Januari 2024. Ya. Nah, berarti ketika 1 Januari 2024, maka ini 5 tahun. Ya, 5 tahun. Seperti itu ya. Nah, kemudian yield-nya adalah 9%. Bunga dibayar semi annual. Tujuannya adalah HFCS. Nah, harga per 31 Desember 103.000 ya. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 ya ini ya. Kemudian pada tanggal 1 September 2021 jadi 2 tahun dulu dipegang ya. 2019, 2020 baru 2021 dijual. Harganya ketika penjualan adalah 102 ditambah dengan accrued interest ya. Nah, ini bukan termasuk ya. Jadi nanti dalam nilai kas 102 itu sudah tidak termasuk si accrued interest. Jadi nanti accrued interest menerima duit sendiri gitu. Kita catat kas yang terpisah, tidak masuk ke dalam 102 ini ya. Karena kata-katanya adalah plus, bukan include. Oke. Nah, pada tanggal 1 Januari ternyata yang diketahui saldo fair value adjustment-nya di awal tahun adalah 22 pada posisi kredit ya. Nah, pertama kita harus mengerjakan dulu. Gimana kita cara ngerjainnya? Karena sudah diketahui nilai dari si price obligasinya, berarti ya sudah langsung aja. Kalau kita mau iseng tahu, ya kita bisa cari tahu gitu ya. Caranya gimana? Ya udah langsung memakai rumus PV ya. Jadi saya masukkan 100.000 prinsipalnya, interestnya 5.000 dapat dari 4,5% ya karena semi annual dikali dengan 100.000. 5%. Ya, coupon rate-nya dikali dengan 100.000 karena semi annual ya, jadi 5%. Nah, kemudian nanti untuk NPR-nya adalah 10 tahun. Yield-nya adalah 9% bagi 2, 4,5%. Hasilnya adalah 103.950. Tuh, sama ya dengan yang ini. Ya. Oke, nah sekarang setelah kita
mengetahui berapa nilai bonds-nya gitu ya. Oke, jadi kita tinggal kita lanjutkan. Jadi setelah diketahui berapa the present value dari bonds-nya, kita bikin dulu tabel amortisasi premium ya. Nah, caranya seperti biasa, kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari sini present value-nya ditaruh di 103, kemudian kita turunkan ke bawah ya. Hasilnya 100.000. Nah, oke, kita hitung. Kalau gitu kita akan menjurnal yang periode 1 sama 2 dulu ya, karena kan ini untuk yang tahun 2019 ya. Ya, kalau gitu ya udah nanti kita akan jurnal, dapatlah nanti hasilnya adalah setelah restatement carrying value 103 ya, carrying value di tanggal 31 Desember 2019. Setelah itu apa? Setelah itu kita bandingkan dengan si fair value-nya 103 ya. Nah, selisihnya kita masukkan ke fair value adjustment. Oke. Kalau gitu kita langsung saja kita bikin jurnalnya. Pertama untuk pembelian obligasi ya, kita catat yang 103 ini. Ya, debt investment pada cash, oke. Nah, 103.956 ya. Kemudian baru jurnal amortisasi dan penerimaan bunga pertama. Nah, yang ini ya, 1 Juli. 5.4678 sama 322 ya. Oke, jadi cash debt investment pada interest revenue. Oke, sekian. Nah, baru kita lakukan restatement carrying value di akhir ya. Nah, jadi amortisasi plus penerimaan bunga akhir tahun ya. Tapi karena bunganya itu diterima per tanggal 1 Januari, maka kita akui interest receivables ya. Seperti itu. Nah, ya udah kita catat saja. Kita di sini saya pisahkan. Jadi kita hitung yang interest revenue-nya dulu, receivable pada revenue, baru nanti sisanya adalah ini adalah jurnal amortisasi untuk premium premium ya. Oh ya, premium. Interest pada debt investment. Sekian. Ya. Nah, baru kita balik tuh yang receivables-nya di tanggal berapa nih? 1 Januari 2020 ya. Oke, ini saya ubah dulu 1 Januari 2020 ya. Kita menerima cash. Seperti itu ya. Nah, dengan bikin dua jurnal yang kedua sama ketiga ini, nanti di akhir tahun kita akan mendapatkan carrying value-nya adalah 103.298 ya. 103.298. Kita hitung fair value-nya adalah 103. Ya udah, hasilnya adalah minus 298 ya, karena turun. Nah, dari sini kita hitung dulu. Saya bikin T account dulu ya. T account-nya hanya 2 aja. Nah, terkait dengan jurnal restatement untuk fair value. Ya, yang pertama adalah T account untuk fair value adjustment, sama yang kedua adalah untuk UHGL OCI. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang fair value adjustment, karena saldo awalnya 0, jadi saya kasih 0 nih di atas ya, dan ada adjustment sebesar minus 298 di kredit. Jadi sisanya adalah kredit. Nah, UHGL ya lawannya, kalau fair value adjustment di kredit, maka dia di debit. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya kita jurnal saja tanggal 31 UHGL pada fair value adjustment. Ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita ingin menghitung jurnal penjualan pada saat tanggal 1 Januari 2021. Nah, ini gimana nih? 1 September 2021. Nah, berarti yang kita lakukan adalah karena kita sudah tahu berapa si carrying amount atau saldo pada saat tanggal 1 Januari 2020 atau 31 Desember 2019, maka kita loncat 1 tahun tuh ya, sampai ke tahun 2021 ya. Berarti di periode 5 sama 6 ya, Juli 2021 sampai 1 Januari 2022. Nah, pertengahannya adalah 1 September. Nah, dari sini ya udah kita tinggal langsung aja, kita tinggal cari ya. Nah, cari berapa carrying value per 1 September 2021. Nah, berarti kita cari tahu dulu ya. Per tanggal 1 Juli ada 102.195 ya. Nah, seperti itu ya. Ya udah, langsung kita langsung saja dengan mengalihkan ya. Mengalihkan berapa? Mengalihkan yang ada di sini. Ya, dari mulai periode ke-6 ini. Ini dari mulai Juli, Agustus, September ya. Berarti 2 bulan ya, 2/6. Nah, yang ini nih, 2/6. 134 ini 2/6 dikali yang mana? Dikali amortisasi untuk periode ke-6 ya. Karena mulai berjalan di periode ke-6 ini ya, 101. Hasilnya adalah sekian. Nah, dari situ kita dapat berapa carrying value-nya. Karena dia debt investment itu dicatat dengan kondisi premium, maka dia akan mengurangi ya nilainya sehingga 102.061. Nah, dari sini baru kita lengkapi jurnalnya ya, melakukan restatement carrying value dulu ya. Karena restatement carrying value maka amortisasi ini harus dibarengin dengan apa? Dengan pembayaran bunga ya, penerimaan bunga.
Sehingga jurnalnya seperti ini ya, tinggal 2/6 dikali dengan yang atas ini ya. 2/6 kali 5.000, 2/6 kali 4.599 sama 26.401. Jadi itu untuk mendapatkan jurnal restatement yang 1667, 1533 ya. Nah, kemudian 134. Nah, oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu dapatlah carrying value per tanggal 1 September. Baru karena mau jual di tanggal 1 September, kita lakukan restatement yang kedua. Jadi ini restatement-nya ini mirip dengan yang akhir tahun, ya. Seperti itu. Nah, jadi restatement untuk fair value, ya. Berapa fair value? 102.000, ya. Seperti itu. Berarti berapa? Selisihnya adalah 61. Nah, seperti itu. 61 turun rugi. Dan diketahui nih pada tanggal 1 Januari 2021 saldo kredit untuk fair value adjustment-nya sebesar 22. Ya, karena 61 ini adalah kita taruh sebagai saldo akhir ya kalau untuk fair value adjustment ya. Jadi saldo akhir 61 berarti yang kita adjustment selisihnya 61 kurang 22 sama dengan 39 ya. Nah, ya udah dari situ nanti kita bikin jurnalnya ya. Berarti UHGLOC karena dia rugi ya, berarti UHGLOC pada fair value adjustment 39. Nah, baru udah gitu kita bikin jurnal penjualan ya, karena si debt untuk menghapus debt investment. Karena debt investment ini dicatat dengan metode indirect, yaitu dengan adanya fair value adjustment, sehingga apa? Sehingga nilai debt investment ini yang kita cantumkan adalah nilai carrying value-nya. Ya, per tanggal berapa? Per tanggal penjualan 1/9/2021. Sehingga apa? Sehingga ya sudah harga fair value-nya berapa? Ya selisih yang ada tersisa ya, saldo sisa yang ada di account-nya untuk fair value adjustment. Ya. Nah, kalau gitu kita harus hitung dulu berapa sih sisanya, sisa saldo fair value adjustment-nya. Nah, kita tambahkan ke yang atas ya. Oh, sisanya adalah 61 ya. Ya, dari yang atas ini ya. Sehingga yang dijual ya 61-nya kita hapus ya. Nah, makanya kita hapus jurnalnya adalah cash-nya kita terima 102, fair value adjustment-nya kita hapus 61, sisanya debt investment kita hapus sebesar carrying value-nya yang ini ya 10261. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan adanya fair value adjustment ini, perubahan nilai dari fair value tidak langsung berpengaruh kepada debt investment. Sehingga debt investment bisa dicatat sesuai dengan harga cost-nya. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bikin jurnal recycling. Gimana caranya bikin jurnal recycling? Tinggal dibalik saja yang 61 ini. Ya. Karena pasangannya itu adalah UHGLOC, ya udah UHGLOC yang dihapus. Ya, jadi kita masukkan ya 61 ini. Ya, berarti kalau dia di debit ya UHGLOC-nya berarti di kredit ya kalau kita hapus. Ya udah berarti sisanya ada realize ya. Nah, masuknya ke realize. Kenapa realize? Karena kan rugi. Jadi ruginya terrealisasi gitu. Jadi pasti loss ya. Loss muncul maka ditaruh di debit ya. Seperti itu. Nah, dari situ di sini berarti inilah jurnal penjualannya. Nah, berbeda dengan buku Pak Lutfi ya. Kalau buku Pak Lutfi bikin langsung jurnal AOC-nya. Nah, menurut saya tidak demikian, karena AOC itu dilakukan pada saat closing. Sedangkan ini closing dilakukan per tanggal 31 Desember. Sedangkan kita lihat, ini adalah tanggal 1 September. Ya. Makanya nanti closingnya ya kita lakukan per tanggal 31 Desember. Ya. Ya sudah, kalau gitu kita bikin closing entries-nya. Closing entries-nya gimana ya? Tinggal dibalik. Ya. Return earnings pada realize. Ya. 61. Jadi kerugian ini langsung kita tutup ke return earnings. Ya. Nah, baru si UHGLOC kita tutup ke AOC. Nah, pertanyaannya, berapa UHGLOC yang kita tutup? Nah, sebesar apa? Sebesar saldo akhirnya yang kita tutup. Nah, kalau gitu kita bikin T-account-nya lagi. Ya. Oke, nah berarti ya kita lengkapi nih. UHGLOC berarti karena dia akun laba rugi, ya, akun income statement, maka pasti tidak akan terakumulasi saldo awalnya. Ya. Makanya kita nolkan saldo awal. Ya. Nah, setelah itu ya kita masukkan transaksi OHGLOC pertama kali tahun 2000 oke, ini 2021 ya, maaf bukan 2019. Pada tanggal 2021 itu apa namanya? Oke, ini saya sama dengan ini dulu. Ini juga saya sama dengan ini biar enak. Nah, ini sama dengan atas ya. Oke. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa UHGLOC muncul di 1 September. Karena kenapa? 2021 karena dilakukan restatement dulu. Ya, dari carrying value ke fair value. Berapa? 39. Taruh di debit ya. Kemudian yang kedua dilakukan recycling. Recycling ditaruh di kredit ya. 61 sebesar fair value adjustment-nya. Kita taruh kredit.
Nah, berarti sisanya adalah berapa? Selisihnya adalah 61 dikurang 39 sama dengan 22 tapi saldo kredit. Nah, pada saat di closing yang kita closing adalah saldo yang 22 ini ya. Karena dia di kredit ya kita tutup dibalik ya kalau closing itu tinggal masukin ke AOC-nya dengan ditaruh di debit ya. Sehingga saldo akhirnya 0 setelah lakukan closing ya. Nah, berarti yang kita tutup berapa? UHG AOC pada AOC sebesar 22 ya. Atau dari sini kita bisa coba tarik kesimpulannya bahwa ternyata ketika transaksi realisasi ini, UHG AOC direalisasikan di recycling ini ya, recycling ini realisasi yang saya maksud ya. Kita masukkan ke order income ya, klasifikasi ke order income, maka akan tersisa sebesar 22 ya. Nah, 22 ini sejatinya dia karena UHG AOC kan masuknya ke AOC ya. Pada dasarnya dia adalah untuk menutup saldo AOC ini ya. Nah, kalau ini sudah balance, sudah sama, maka jurnal kita sudah benar. Ya. Nah, maka nanti OAUC-nya pun kan ini kan berkaitan dengan si transaksi single security ya, si bonds yang kita beli tersebut. Dan dia memiliki saldo awal 22. Nah, artinya apa? Artinya UHGLOC yang ditutup di tahun 2021 itu harus memiliki angka yang sama dengan saldo awal AOC-nya ya. Saldo awal AOC di tahun 2021 ya. Seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga inilah yang akan kita tutup dan di sini closing entries-nya sebesar 22 sehingga saldonya nanti 0 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa jurnal kita sudah benar. Kenapa? Karena selain balance, kedua filosofinya ya. Karena udah dijual berarti AOC yang bersangkutan pun harus dihapus. Dan ini semua dihapus sehingga akan menghasilkan saldo 0 AOC-nya ya. Nah, itu cara melakukan check sum-nya atau cross check-nya. Jadi kita lihat berapa angka UHG LOC akhirnya. Nah, terus kita lihat juga saldo awal AOC-nya kalau dia sama gitu ya, maka sudah balance karena sebesar nilai saldo awal lah yang akan kita hapuskan dari AOC ini. Ya, AOC yang dihapuskan adalah sebesar nilai saldo awalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, that's why UHG LOC-nya pun harus sama dengan saldo awal dari AOC di tahun yang bersangkutan. Nah, itu adalah rahasianya ya. Oke. Baik, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini adalah transaksi mengenai apa namanya investasi tunggal, penjualan lintas tahun dan harga jual sama dengan nilai jual. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.